Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan buat teman-teman yang menantikan pembahasan sektor kesehatan, ini cocok banget karena kita akan bahas saham Rumah Sakit Hermina ya, kode saham HIL. Dan Rumah Sakit Hermina ini baru aja punya investor baru, yaitu grup Astra ya, yang masuk melalui private placement. Kira-kira semenarik apa, kinerjanya bagaimana, dan prospeknya seperti apa untuk Rumah Sakit Hermina ini akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini, dan nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, langsung aja akan kita bahas saham HIL ya, sahamnya Hermina Hospitals. Oke, pertama kita mulai langsung dari sekilas perusahaan ya. Jadi pasti teman-teman sudah tahu lah bahwa Hermina itu adalah sebuah rumah sakit ya. Dia saat ini sudah punya 44 rumah sakit teman-teman ya. Rumah sakit terbarunya adalah di Soreang, Bandung. Saat ini total sudah punya 6.000 bed ya, 6.000 bed. Dan mereka itu saat ini sudah pernah melayani di tahun 2021 ya 4,9 juta pasien yang melakukan rawat jalan. Jadi rawat jalan, sedangkan yang rawat inapnya itu di tahun lalu totalnya 350.000. Mereka punya 4.000 dokter. Mereka yang menarik itu mereka mencantumkan ada 61.000 bayi yang dilahirkan ya. Ini bisa bikin klub bayi Hermina nih ya. Para ibu-ibunya gitu ya, karena ada banyak banget di 61.000 setiap tahunnya ya rata-rata. Dan semua rumah sakit Hermina itu 100% ya itu melayani JKN atau melayani BPJS. Dan Hermina itu awalnya di tahun 85 ya, mereka rumah sakit bahkan awalnya itu sebenarnya nirlaba, kemudian akhirnya menjadi rumah sakit yang umum gitu ya, rumah sakit yang mencari profit. Kemudian di tahun 2018 mereka akhirnya melantai di bursa saham dengan kode HIL. Ini bahasanya cukup ngetren sekarang ini, healing gitu ya, padahal heal itu nanti healingnya malah ke rumah sakit ya. Jangan sampai seperti itu ya, mending jalan-jalan aja lah, jangan healing gitu ya. Mereka itu dokter partnership model, maksudnya itu ini untuk dokter spesialis. Makanya kalian bisa tahu ya, dokter spesialis itu kadang prakteknya di beberapa rumah sakit itu karena partnership seperti ini. Mereka juga punya segmen positioning yang spesifik, nanti akan dibahas di slide selanjutnya kayaknya ada ya. Ya ini dia ya, maksudnya segmen spesifik itu terkait dengan tipe ya, agak ya nggak berkaitan langsung, tapi menurut saya sedikit banyak berkaitan. Mereka itu mengincar tipe B dan tipe C ya pembangunannya. Jadi mereka belum punya rumah sakit tipe A ya. Pertama tipe B, tipe C itu kalau misalkan dibangun, tentu saja capital expense-nya nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan tipe A gitu ya. Kenapa? Karena tipe A itu rumah sakit yang besar, secara bed jumlahnya banyak, secara pelayanan teknologinya tentu lebih canggih, lebih komplit dibandingkan dengan tipe B dan tipe C. Jadi mereka lebih menyasar untuk membangun tipe B dan tipe C nih teman-teman ya. Jadi mungkin juga itu nanti bisa berkaitan dengan harga pelayanannya ya. Bisa memberikan harga yang bersaing gitu buat konsumennya. Ini adalah grafik pertumbuhannya rumah sakit Hermina, di mana pertumbuhan mereka tuh mulai ekspansif tuh setelah tahun 2008 teman-teman ya. Bayangin mereka sampai tahun 2008 baru punya 11 rumah sakit ya. Tapi setelahnya itu ngegas dan akhirnya tahun ini akan tutup di 45 cabang ya. Di akhir tahun nanti mereka akan bangun di Tasikmalaya juga. Jadi bisa dikatakan setelah 2008 setiap tahun rata-rata mereka nambah 2 atau 3 rumah sakit teman-teman ya. Di kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tadi petanya di sini ya. Kita bisa ngeliat mereka sudah ada di Sumatera, Jawa padat sekali, Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Mungkin next mereka akan pertimbangan juga untuk di daerah Maluku, bahkan sampai ke Papua. Ini adalah servicesnya Hermina, di mana yang menonjol adalah ini ya. Mereka itu mengklaim sebagai number one ya, women and children care. Jadi mereka itu spesialisnya di pelayanan wanita, ibu-ibu, dan perawatan anak-anak ya. Tadi juga mereka udah sampaikan mereka bisa mendeliver 61.000 bayi yang lahir di Hermina. Selebihnya saya rasa sama ya dengan rumah sakit lain ya, seperti medical rehabilitasi, dokter gigi, dokter spesialis yang memang banyak. Dan rata-rata rumah sakit ya seperti itu, apalagi kalau kita compare-nya rumah sakit yang besar gitu ya. Untuk Ya, itu untuk sekilas
perusahaan ya terkait dengan Hermina, dan kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Dimana kinerjanya Hermina itu dari tahun ke tahun bisa dikatakan cukup konsisten teman-teman ya. Ada gambar anak tangga yang bagus banget di sini. Di tahun 2021 bahkan loncatnya 32%. Dari 4,4 triliun menjadi 5,8 triliun. Namun sayangnya di kuartal 1 2022 mulai ada tekanan ya, di mana mereka minus 25% ya kinerjanya, dari 1,5 triliun di 2021 kuartal 1 menjadi 1,1 triliun. Jadi memang penurunannya cukup signifikan gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi? Sebenarnya kalau kita lihat dari presentasi perusahaan ya di kuartal 1 2022 ini agak sedikit kontra nih teman-teman ya. Pertama gini, jumlah pasiennya itu naik ya. Jumlah pasien yang rawat inap itu naik dari 270.000 menjadi 295.000. Pasien rawat jalannya itu juga naik ya. Naiknya dari 1,1 juta menjadi 1,5 juta atau naik 30% ya. Pasien rawat inapnya naik 8%. Nah, pasiennya naik, jumlah orang yang nginepnya naik, tapi kok pendapatannya turun? Mungkin ya ini agak nyambung dengan gambar di sebelahnya, meskipun di dalam slide tidak terlalu jelas tujuannya ya, tidak terlalu jelas efek ini ke dalam pendapatan perusahaan. Karena jumlah pasien rawat inapnya ya, yang semula di tahun lalu menggunakan BPJS itu 47%, yang non-JKN, sekarang yang non-JKN menjadi 33%. Atau artinya jumlah yang pakai BPJS itu naik 14% teman-teman ya. Jadi ada kenaikan 14% orang-orang yang pakai BPJS. Nah, kita tahu BPJS itu levelnya gak beda dengan asuransi perusahaan pada umumnya gitu ya. Mereka itu kayak rawat kelas berapa gitu ya. Kelas 2 atau kelas 3. Obat-obatannya juga beda, dokter visitnya juga fee-nya beda dibandingkan dengan asuransi perusahaan gitu ya. Nah, kalau semakin banyak orang yang pakai BPJS, sepertinya ini ngaruh ke pendapatannya Hermina Hospital gitu ya. Meskipun mereka nggak terang-terangan, saya coba ngambil mencoba menerjemahkannya menjadi seperti itu. Meskipun tentu saja mungkin ada faktor-faktor yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang kerja di bidang medis bisa juga komen apa sih efek dari banyaknya orang yang pakai BPJS terhadap perusahaan ya, terutama buat teman-teman yang kerjanya di manajemen mungkin ya, di manajemen rumah sakit gitu ya. Sedangkan untuk pasien rawat jalan ya, pasien rawat jalannya itu cenderung sama ya, pasien rawat jalan BPJS dan non BPJS. Yang tinggi itu justru peningkatan orang-orang yang rawat inap gitu ya, rawat inap. Sedangkan kita tahu rawat inap itu kosnya lebih besar ya, teman-teman bayangin kadang-kadang tahun lalu kalau nggak salah awal COVID itu saya dirawat DPD itu habis kurang lebih 20 juta untuk 3 malam. Yaitu asuransi perusahaan. Nah, kalau asuransi BPJS ya mungkin nggak sebesar itu. Jadi kalau semakin banyak orang pakai BPJS, rasa-rasanya pendapatannya memang akan terpengaruh. Akhirnya itu berdampak kepada laba. Kalau laba tahunannya ya 2020 ke 2021 itu bagus banget. Mereka naik 101% ya, dari 646 miliar menjadi 1,3 triliun teman-teman. Artinya labanya Hermina sudah mencapai level triliun gitu. Setelah sebelumnya hanya ratusan miliar ya. Di level ratusan miliar loncat ke triliun. Tapi di tahun 2022 kuartal 1 labanya mereka itu hanya dapat 144 miliar ya. Turun 60%. Jadi penurunannya cukup dalam nih buat Hermina. Jadi kalau mereka mau dapat 1 triliun artinya mereka masih butuh kerja keras nih ya di kuartal 2, 3, 4. Mudah-mudahan sih mereka paling nggak masih bisa mempertahankan level triliunan ya untuk laba bersihnya mereka. Lanjut ke ekuitas, di mana ekuitasnya mereka juga bagus banget. Mereka konsisten naik untuk ekuitasnya. Makin ekuitas naik tentu saja mereka bisa alokasikan untuk belanja modal makin banyak gitu ya. Mereka mencapai 7,8 ekuitasnya mencapai 4,3 triliun, sorry ya. Dan saat ini itu di tahun 2021 mereka ada stock split 1/5, sehingga kalian bisa lihat di sini saham beredarnya naik ya dari 3 juta menjadi 15 juta. Secara year on year ROE-nya mereka itu mencapai 30% teman-teman ya untuk tahun 2021.
liabilitasnya mereka sangat sehat. Kalau kita bisa cek di sini, liabilitasnya mereka itu DER-nya nggak pernah lewat dari 1 ya setelah mereka IPO ya. IPO tuh mereka di sini ya, setelah mereka IPO mereka bisa konsisten jaga DER itu di bawah 1. Dengan 2021 mereka DER-nya di 0,51 kali. Total asetnya mereka sekarang sudah di 7,5 triliun, ROA-nya 13%, jadi ini cukup bagus ya. Dan dari 7,5 triliun ini 1,2 triliun ini adalah kas. Jadi mereka punya kurang lebih hampir 20% asetnya itu adalah cash. Ini bagus terutama buat mereka yang mau ekspansi, karena apa? Karena cashnya tersedia, dan kalau perusahaan ini untungnya cukup bagus lagi ya, naik, mereka mungkin akan pertimbangkan bagi dividennya nanti di masa-masa depan. Kalau cashnya makin tebel ya, otomatis perusahaan nanti akan nge-reward investornya dengan dividen. Profitability cukup bagus ya. Mereka kuartalnya itu di tahun ini masih bisa dapat 19,28%. Ini jumlah yang cukup bagus. EPS-nya juga naik terus ya. Di tahun 2021 ini karena ada stock split, tapi kita bisa lihat ya, ini berarti dikali 5 ya harus teman-teman. Karena ada stock split 1/5. Jadi mereka EPS-nya itu di tahun 2021 ini harusnya 300 nih. Ya kalau misalkan mengukur pakai saham yang lama. Jadi tentu saja ini ada kenaikan sebenarnya ya EPS-nya. Dan kalau kita ngelihat di sini secara gross profit margin juga besar, 39% ya. Nanti kita akan bandingkan dengan rumah sakit lain. Teman-teman boleh komen kira-kira setelah Heal rumah sakit apa yang akan kita bahas. Ini pergerakan harga dan dividennya ya. Di dalam sejak awal tahun mereka tuh sudah naik ya 42% teman-teman ya. Ini memang sejak munculnya berita-berita terkait dengan private placement-nya grup Astra di harga 1.500. Jadi mungkin banyak yang melakukan spekulasi di sana, dan akhirnya sekarang ini juga Hermina di harga 1.500-an ya. 3 tahun terakhir mereka sudah naik 131%. Mereka baru aja berarti ya bagi dividen kecil banget, hanya 0,39%, payout ratio-nya pun kecil ya. Dan bisa dimaklumi karena memang perusahaan dalam kondisi masih terus ekspansi gitu ya untuk bangun rumah sakit. Dan secara valuasi dengan kenaikan harga kenaikan 40% tadi ya, akhirnya memang kalau kita lihat dari per deviasi dalam 5 tahun, posisi dari si Hermina itu sudah di garis over value gitu ya, sudah di area over value. Dan harga terbaiknya itu adalah kurang lebih di sini ya, di 1000 sampai 1100 teman-teman ya. Kita bandingkan dengan kompetitor ya, ada Siloam, ada Mitra Keluarga, dan ada Same. Same itu Omni, tapi kayaknya sekarang beralih menjadi MTech ya, EMC, rumah sakit EMC. Dan kita bisa bandingkan ya, kita bandingkan dari pernya dulu ya. Yang TTM, kita akan lihat pernya Heal itu di 22 kali, Siloam 20 kali ya. Mika malah lebih tinggi lagi, 32 kali. Same juga malah jauh sekali, 66 kali. Jadi Heal dan Silo masih rasional kalau menurut saya ya. Dan di sektornya dia rata-rata ada 17 kali. Kemudian PBV-nya Heal 6,9 kali ya. Siloam 1,99, Mika 7,4, Same 1,9 ya. Gimana kalau kita bahas Siloam nanti ya setelah Heal ya. Karena kita bisa lihat di sini PBV-nya Siloam baru 2 kali, sementara Heal sudah 7 kali teman-teman ya. Sudah cukup mahal, jauh meninggalkan kompetitornya ya. Kompetnya dia PBV dekat-dekat dengan Mitra Keluarga. Kemudian untuk gross profit margin ya, secara gross profit margin Mitra Keluarga yang terbaik ya, jauh banget ya, 53% dia bisa dapatkan gross profit margin. Sementara Siloam ya, Siloam kecil banget ya untuk gross profit marginnya. Gross profit margin sebenarnya hampir-hampir sama ya, Heal dengan Siloam 39, 34, Same juga sama 35. Mungkin ini rata-rata gross profit marginnya. Tetapi net profit marginnya kok jomplang banget ya. Same tinggal 1% ya. Siloam 4%. Heal 20% ya. Apakah apa menyebabnya teman-teman? Bebannya mungkin ya rumah sakitnya. Karena Siloam juga banyak yang tipe A, jadi bebannya lebih besar, fasilitas, bayar dokter dan lain-lain nggak tahu. Tapi di sini akhirnya net profit marginnya Siloam tuh kecil. Nggak heran ternyata PBV-nya kecil, net profit marginnya nggak sementereng Heal ataupun Mitra Keluarga ya. Untuk ROE-nya
Siloam 9,6% ya masih bisa dipertimbangkan sebenarnya, hampir 2 digit. Hill bagus banget 30%, Mika 22% ya. Same kecil banget 2,2%. Untuk revenue ya, untuk revenue pertama kalau misalkan di Hill itu dia revenue-nya 5,8 triliun ya, trailing 12 month ya. Untuk Siloam justru yang tertinggi ya, Siloam itu dapat revenue 9,6 triliun teman-teman ya. Sangat disayangkan ya, revenue-nya udah gede banget tapi dan profitnya kecil gitu ya. Kemudian Mika 4 triliun, same 1,4 triliun. Jadi secara revenue market leadernya itu adalah Siloam ya dari perbandingan 4 ini. Itu perbandingan untuk kompetitor. Kita masuk ke prospeknya ya. Jadi untuk prospek tentu saja kita harus bisa melihat atau memprediksi seberapa banyak orang yang akan makin berobat atau datang ke rumah sakit. Dan sebenarnya manajemen juga udah nge-state bahwa di tahun 2022 ini sudah terjadi peningkatan pasien melebihi zaman sebelum COVID. Artinya orang-orang udah nggak ada kekhawatiran untuk datang berobat ke rumah sakit ya. Dimana kalau dari kuartal 1 2020 mereka mundur loncat ya. Soalnya kalau dibandingin dengan 2021 nanti turun gitu. Jadi mereka bandingin dari tahun 2020 sudah ada peningkatan 20%. Sama juga ya dibandingin dengan tahun 2020. Jadi karena di tahun 2021 itu mungkin apa ya? Special case kali ya tahun 2021 ini ya. Kenapa? Karena kondisinya COVID ya, kondisi COVID. Banyak orang yang panas, demam dikit, panik teman-teman. Minta dirawat jalan di rumah sakit meskipun negatif COVID ya. Itu banyak ada beberapa teman saya yang seperti itu. Jadi panas, demam dikit, bukan COVID tentunya, karena udah di swab masuk ke rawat inap, ya mereka ingin lebih tenang aja, karena memang situasinya cukup mengganggu mental kali ya di saat-saat itu gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu sebab banyak orang yang pakai asuransi di kuartal 1 tahun lalu gitu ya, sehingga tahun ini mereka sudah bisa nyantai lagi. Kalau demam ya sudahlah minum Panadol dulu gitu di rumah. Secara ekspansi ini yang menarik di mana Hill itu masih terus ekspansi. Total tahun ini akan jadi 45 rumah sakit. Mereka fokus di tipe B dan tipe J. Ini bisa melonggarkan biaya ekspansi ketimbang mereka harus ngejar tipe A tentunya. Mereka mendapat dukungan dari grup Astra ya. Jadi Hill itu jadi proxy, jadi jalan masuknya grup Astra untuk sektor kesehatan. Ini menarik teman-teman ya. Mereka sudah punya UNTR yang besar-besar ya, UNTR, mereka sudah punya Ali ya. Ini mereka masuk juga di grup Astra, di grup Hermina gitu ya, di rumah sakit. Itu saja ini memperkaya portofolionya Astra ya, memperkaya portofolionya Astra sehingga mereka sudah ada otomotif, sudah ada pertambangan, kontraktor dan perkebunan CPO gitu ya. Jadi saya ngelihat sekarang ini jadi apa ya? Jadi tren aja ya, jadi tren di mana setiap konglomerat itu jadi punya masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ya. Siloam itu kan Lipo Group, kemudian Mtek mereka beli Omni, kemudian ini sekarang Astra invest di Hermina gitu ya. Kalbe dengan mitra keluarga, dan nggak mau nutup kemungkinan konglomerat lain akhirnya berinvestasi di perusahaan-perusahaan rumah sakit yang sudah settle ya, sudah besar seperti ini ya. Kita udah sampai di kesimpulannya. Sebelum lanjut teman-teman subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Di like juga boleh gitu ya, supaya kita bisa makin konsisten bikin konten seperti ini dan bisa ngebantu kalian semua. Kesimpulannya seperti apa? Menurut saya kinerja Hill di tahun 2022 awal ya, Q1 ini maksudnya, ini tertekan teman-teman ya, labanya itu turun 60%, ini cukup signifikan ya menurut saya, penurunan 60%. Di bawah 30% biasanya saya masih acceptable, tapi kalau sampai 60% kita mulai mempertanyakan ya. Kecuali kita bisa menggunakan tadi ya, asumsi bahwa memang 2021 itu adalah special case bagi bisnisnya Hill, karena memang kondisinya sangat-sangat tidak biasa yang mengakibatkan akhirnya ya pendapatan mereka bisa naik karena demand-nya tinggi, bisa dari seperti itu gitu ya. Dan karena kondisi sekarang sudah normal, back to normal, akhirnya terkesan minusnya dalam gitu ya, 60%. Dan mereka ini rumah sakit yang agresif dalam ekspansi ya, mereka masih nambah.
Dan mungkin di 2023, 2024 sampai 2025 mereka kan terus ekspansi terus nih teman-teman. Ditambah dengan dukungan masuknya grup Astra ya, yang bisa menambah competitiveness ya. Dan ini adalah story ya, story-nya udah menarik nih teman-teman. Ada grup Astra masuk gitu ya, langsung mereka genggam kurang lebih 5%-an lah ya untuk saham Hermina. Dan kalau mereka mulai kasih ide kolaborasi dan lain-lain ya, tentu saja ini bisa bangun story yang bagus. Dan kadang-kadang meskipun harga sahamnya mahal, kalau lagi ada story bagus, harganya bisa terus rally. Tapi tentu saja kita sebagai investor, kita nggak bisa bergantung dari story aja gitu ya. Kita perlu konfirmasi dari kinerja. Dan kalau memang harganya masuk akal, kinerja bagus, ya why not, kita nanti akan coba masuk di sana. Dan karena alasan itu, maka 1.500 itu menurut saya Hill mahal ya, sudah cukup mahal buat saya untuk masuk gitu ya. Dan harga yang cukup menarik buat saya untuk masuk menurut saya dari 1.100 dan 1.000 sampai 1.100 lah ya di harga ini. Kalau misalkan ngebet banget berapa bang? Saya ngebet banget ya 1.200 lah ya, 1.200. Biasanya saya masuk itu supaya saya akhirnya punya waktu untuk memperhatikan saham ini gitu ya. Karena kalau cuma ngincer tapi nggak beli, kadang-kadang ketinggalan story-nya, ketinggalan beritanya, nggak terlalu ngikutin gitu ya. Tapi kalau sudah titip sendal, ada di portofolio, paling nggak saya konsisten mempelajari, konsisten untuk mengikuti perkembangannya, karena penting banget gitu ya. Dan itu aja teman-teman dari video kali ini. Semoga bahasan di saham Hill ya, Hermina Hospital ini bisa menambah insight buat teman-teman yang ngincer saham-saham rumah sakit gitu ya. Masih ada saham-saham rumah sakit lain, tulis juga di kolom komentar kalian mau dibahas saham apa lagi. So, sampai ketemu teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap lakukan analisa kalian sendiri karena ini penting banget buat investor, supaya kalian ketika sudah buy, kalian bisa percaya diri untuk menyimpan sahamnya dalam periode yang lebih panjang ya. Kita niatnya mau invest, oke? Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. So, God bless you guys. Bye-bye.